Siapa sih yang tidak suka dengan varian kopi bercampur susu? Apalagi wanita. Bagi yang kurang menyukai kopi hitam karena kepahitannya, kopi susu menjadi alternatif menikmati kopi dengan sensasi rasa berbeda. Biasanya minuman ini disajikan hangat serta dipadukan dengan camilan roti atau biskuit. Tapi tahukah Anda, ternyata cara ini sudah dilakukan sejak awal ditemukannya kopi susu? Lalu seperti apa awal cerita adanya kopi susu? Berikut rangkuman kami tentang kopi susu versi on the spot bersama ABC EXO. Ide minum kopi pertama dengan krim dan gula bermula di Eropa pada tahun 1529 dan ini adalah waktu yang sama saat kedai kopi pertama di Eropa didirikan. Vienna pernah diinvasi oleh pasukan Turki yang meninggalkan berkarung-karung kopi ketika mereka kalah dan kemudian melarikan diri dari kota tersebut. Franz Gorkolicki mengklaim kopi tersebut sebagai rampasan perang dan akhirnya membuka sebuah kedai kopi. Sebenarnya Kolicki pernah tinggal di Turki dan merupakan satu-satunya orang yang mengetahui nilai sesungguhnya dari biji-bijian kopi. Ia mendapat ide untuk menyaring kopi dan memperhalus cita rasa minuman kopi dengan susu dan gula. Minuman ini kemudian dengan cepat menjadi sangat digemari dan ketika kedai kopi mulai menjual kue-kue manis dan menu yang lain, popularitasnya semakin melejit. Setelah minuman yang digagas Kolicki mendapat sambutan baik, sejak saat itu bermunculan kedai-kedai kopi yang tak hanya menjual kopi, tetapi juga makanan manis sebagai teman minum kopi. Kepopulerannya lantas menyebar hingga Inggris dan negara Eropa lainnya. Sebuah kedai kopi bernama Taylor Street Baristas di Inggris menjadi kedai kopi pertama yang mencampur kopi dengan susu unta. Negara-negara tetangga Inggris seperti Belanda dan Belgia telah lebih dahulu menjual susu unta di berbagai toko organik dan mendapat respon yang cukup baik karena susu unta bercita rasa segar dan gurih. Susu unta juga ternyata mengandung setengah lemak dari susu sapi dan kaya akan vitamin C serta lemak tak jenuh. Sebagai informasi, susu unta telah dikatakan oleh banyak ahli sebagai alternatif susu sapi yang lebih sehat. Menurut banyak penelitian, susu unta bahkan merupakan susu yang paling mendekati ASI manusia dibandingkan dengan susu lainnya. Tertarik mencoba kopi dengan campuran susu unta? Mengenalnya dengan kopi susu, tapi ternyata di setiap negara kopi susu memiliki nama yang berbeda-beda. Apa saja? Mungkin Anda sudah pernah mendengar jenis minuman satu ini, tapi yang perlu digarisbawahi jika flat white sungguhlah berbeda dengan coffee latte dan cappuccino ya, meski menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kopi dan susu. Flat white awalnya diperkenalkan di Australia dan Selandia Baru pada tahun 1980 dan berkembang perlahan-lahan hingga ke Amerika Serikat. Flat white menggunakan rasio susu lebih banyak dari coffee latte dan disajikan hampir tanpa foam. Bagian atasnya terdapat krema kopi dan setitik foam. Dari segi rasa, flat white lebih kuat dari coffee latte dan lebih lembut dari cappuccino. Cafe au lait atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kopi susu, adalah campuran kopi hitam yang tajam dengan susu panas. Cafe au lait memiliki kesamaan dengan coffee latte, tetapi cafe au lait menggunakan kopi hitam dan bukan espresso. Perbandingan susu dengan kopi dalam coffee au lait adalah 1:1, sehingga rasa dari kopi tidak terlalu mendominasi. Orang-orang Prancis meminum coffee au lait biasanya pada saat sarapan sebelum memulai aktivitas. Kopi susu versi Prancis ini dibuat dengan menyaring kopi yang telah digiling bersama dengan chicory, yaitu suatu tanaman yang akarnya dibakar dan dapat digunakan sebagai pengganti kopi. Saringan yang digunakan juga spesial, menggunakan kain yang berbahan katun yang disebut kaos kaki kopi atau café chaussette dalam bahasa Prancis.
Piccolo atau biasa disebut dengan cortado adalah racikan kopi dan susu yang berasal dari Spanyol. Hampir sama dengan coffee latte, hanya saja jumlah campuran kopinya lebih banyak dibandingkan latte. Minimal jumlah campuran kopi dan susu seimbang 1:1, sehingga menghasilkan rasa kopi yang kuat dengan tekstur creamy. Piccolo juga disajikan dalam gelas yang lebih kecil, yaitu berukuran sekitar 90 hingga 120 ml. Jika Anda menyukai kopi manis, mungkin Anda harus mencoba minuman ini. Cafe Bonbon yang berasal dari Valencia, Spanyol ini mendekati dengan resep kopi susu. Komposisi kopi ini biasanya terdiri dari kopi yang sangat kuat, dicampurkan dengan susu kental manis dengan takaran 1:1. Kopi ini kemudian dimodifikasi sesuai dengan biji kopi asli di negara masing-masing, seperti kopi susu di Indonesia dan Malaysia, dan kopi Vietnam untuk di Vietnam. Tentunya semua dengan penyajian yang berbeda-beda sesuai dengan selera negara masing-masing ya. Gibraltar adalah wilayah di seberang laut Britania, tetapi di Amerika nama ini berarti jenis kopi yang hampir mirip dengan latte. Ide awal yang muncul Gibraltar Coffee adalah dari Blue Bottle Coffee di San Francisco. Konon para barista Blue Bottle dahulu senang membuat espresso di sela-sela pekerjaan mereka yang sibuk di belakang bar. Lalu mereka menambahkan sedikit susu untuk mendinginkan espresso supaya bisa cepat diminum dan mereka kembali bekerja. Tapi siapa sangka espresso double shot ditambah sedikit susu hasil racikan tak sengaja para barista ini kemudian menjadi salah satu kopi khas dari Amerika. Kehadiran Vietnam Drip Coffee yang menggunakan susu kental manis ternyata memiliki sejarah tersendiri. Pada masanya, Vietnam kesulitan menemukan susu segar untuk dikonsumsi. Dan untuk mengganti krim susu sebagai campuran kopi, masyarakat masa itu menggunakan susu kental manis. Sejak saat itu, budaya minum kopi dengan campuran susu kental manis dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Cara membuatnya pun mudah. Siapkan 17 hingga 20 gram kopi bubuk yang telah digiling sedang. Kemudian panaskan air sekitar 88 derajat Celcius. Siapkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan atau lebih sesuai selera Anda. Dan masukkan susu kental manis pada cangkir transparan. Letakkan metal cup di atas cangkir, lalu masukkan kopi ke wadah dasar metal cup Vietnam Dripper. Kunci daratkan metal press. Tuangkan air panas sampai batas atas cangkir, kira-kira 45 hingga 50 ml. Diamkan hingga seluruh kopi menetes. Langkah akhir, tambahkan sekitar 20 hingga 30 ml air panas lagi sampai cangkir penuh. Tunggu beberapa saat sampai seluruh kopi menetes dan aduk hingga rata. Mudah bukan? Jadi kita tidak perlu repot untuk pergi ke kedai kopi ya jika sudah memiliki alatnya. Di Indonesia ada kopi Sanggar yang bisa kita temui jika berkunjung ke Aceh. Racikan kopi dicampur susu dengan sedikit gula merupakan kopi khas negeri Serambi Mekah. Sanggar awalnya tidak diracik oleh barista yang menggunakan mesin, tetapi dengan saringan kopi khas untuk jenis Robusta. Namun sering berkembangnya teknologi, Sanggar juga sudah mulai diracik menggunakan mesin kopi Arabica. Secara fisik, Sanggar memang mirip kopi latte. Yang istimewa, tak semua para pembuat minuman kopi bisa membuat Sanggar, karena untuk membuat Sanggar, takaran kopi, susu kental, dan gula harus pas. Setelah kopi diseduh dengan saringan dari kain yang bentuknya kerucut, lalu ditambah dengan susu kental plus sedikit gula dan dikocok hingga berbuih. Meski sudah bercampur dengan susu, aroma kopi tetap mendominasi. Itulah yang menyebabkan Sanggar bukan kopi susu biasa. Setelah membahas berbagai macam jenis kopi susu di dunia, bagaimana cara membuat kopi susu yang pas seperti di kedai kopi? Ternyata caranya cukup mudah. Siapkan 1 buah gelas untuk menyajikan kopi susu. Masukkan 1 sendok makan kopi bubuk, setengah sendok teh coklat bubuk, dan 1 sendok makan creamer ke dalam gelas saji. Tambahkan 3 sendok teh gula pasir dan 1 sachet susu kental manis ke dalamnya. Tuang air panas secukupnya ke dalam gelas yang sudah diisi bahan, aduk rata, dan kopi susu nikmat siap untuk dinikmati.
Selamat mencoba di rumah ya. Dan pemirsa, itulah fakta kopi susu versi on the spot bersama ABC EXO.